Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-tafaqquha fid dini min ajallil qurbat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin asyrafil bariyat wa ala alihi wa ashabihil qadat amma ba'du. Al-afadil, para masyayikh, para kiai, khususnya pengasuh dan majelis keluarga pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, wabil khusus Ki Haji Fuad Nur Hasan, adamallahu baqa'ah fi khairin wa afiyah. Dan yang hadir pada kesempatan malam hari ini ada Ki Haji Hasbullah Khalili, ada Asy-Syaikh Muhammad Abul Majdi Al-Masri, ada Mas Aminullah Bakir, ada Gus Mu'ti, ada Ustadz Saifullah Naji, ada Ustadz Yasin Abdul Karim wa ghairihim yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Segenap para santri, para thalabah yang semoga diberkahi Allah Ta'ala dan dianugerahi ilman nafi'an mubaraka, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka merayakan Hari Santri Nasional 2023. Namanya Hari Santri, ya temanya berarti tentang santri. Ketika bicara santri berarti berbicara tentang thalabul ilmi, tentang tafaqquh fid din. Kalau soal santri, Sidogiri sudah punya ta'rif yang masyhur yang dibuat dan ditulis oleh Al-Maghfurlah Syekhina Ki Haji Hasani Nawawi. Semoga kita mendapat keberkahannya. Yang kita sudah tahu semua ta'rif itu, as-santri bisyahidi halihi huwa man ya'tasimu bihablillahil matin wa yattabi'u sunnatar rasulil amin wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahin. Hadza ma'nahu bis-sirati wal haqiqah la yubaddalu wala yughayyaru qadiman wa haditha wallahu a'lamu bi nafsil amri wa haqiqatil hal. Santri adalah yang berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah itu ada yang memaknai Al-Quran, ada yang memaknai dinul Islam, ada yang memaknai para ulama itu termasuk hablullah. Banyak sekali makna-makna daripada hablullah, tali Allah yang kokoh itu. Intinya semua yang berhubungan dengan Allah
berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhubungan dengan agama Islam adalah merupakan hablullahil matin. Kemudian santri itu selalu berpegang teguh dengan ajaran Ar-Rasulil Amin, sunnah-sunnahnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri itu punya pendirian yang teguh, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak tafrid dan tidak ifrat. Santri itu punya pemahaman yang tawassut sesuai dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah, sesuai dengan manhaj as-salafis salih. Bukan yang moderatnya kebablasan, juga bukan yang terlalu kebalikannya moderat, terlalu radikal juga bukan. Jadi tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi tengah-tengah sesuai dengan apa yang ditegaskan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa kita dijadikan umat yang ummatan wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi tawassut kita itu jelas, dan itu semua dilandasi dengan ilmu. Saya teringat sebuah ungkapan disampaikan oleh seorang yang berjuluk Imam Wadil Ahqaf, Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Beliau mengatakan bahwa la ilma illa biwasitati kitab, wala wilayata illa biwasitati mihrab, wala matara illa biwasitati sahab. Tidak akan ada ilmu yang dicapai tanpa mempelajari kitab-kitab agama. Jangan mimpi kita dapat ilmu kalau tidak nyantri, tidak tafaqquh fiddin. Tidak ada kewalian yang bisa didapatkan seseorang tanpa melazimi mihrab, yakni beribadah secara terus menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak mungkin turun hujan tanpa ada mendung dan awan. Jadi tafaqquh fiddin ini lebih kita galakkan lagi, kita gaungkan lagi semangatnya, khususnya di zaman yang akhir ini, di mana mulai semakin berkurang jumlah secara kuantitas orang-orang yang memang betul-betul ulama dan fuqaha. Wa ma aktsaral asjara walaysa kulluha bimuthmirah, wa ma aktsaras thimara walaysa kulluha bitayyib, wa ma aktsaral ulama'a walaysa kulluhum bimursyid, wa ma aktsaral uluma walaysa kulluha binafi'. Begitu banyak pohon, tapi tidak semua pohon itu berbuah. Begitu banyak buah, tapi tidak semua buah itu enak untuk dimakan. Begitu banyak ilmu, tapi tidak semua ilmu itu bermanfaat.
begitu banyak ulama, orang-orang yang berilmu, tapi tidak semua ulama itu bisa disebut mursyid. Jadi dalam kesempatan hari santri yang baik ini, pertama saya ingin sampaikan pentingnya tafaqquh fiddin, dan itu harus dibarengi dengan semangat yang tidak pernah padam. Karena tanpa adanya semangat, tanpa adanya al-jidd wal ijtihad, jangan berharap kita bisa mendapatkan. Sesuatu itu bisa didapatkan dengan sungguh-sungguh. Maka Al-Imamul Haddad berkata, talabna minal kull hatta saral kullu yatlubu minna. Kami ini mencari ilmu ini dari banyak orang. Semua ulama kami datangi, kami ambil ilmunya, dan ketika kami sudah menjadi orang yang alim, semua orang datang kepada kami dan mengambil ilmu itu dari kami. Maka benar sebuah ungkapan, man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Siapa? Man lam yadhuk mararatal ilma, man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak merasakan hinanya, susahnya mencari ilmu sesaat dalam hidupnya, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Dzuliltu taliba wa uzzistu matluba." Saya dulu ketika menjadi talib, menjadi pencari ilmu, saya merasa begitu banyak kehinaan, seakan-akan itu hina, hakikatnya bukan hina. Tapi karena harus tirakat, harus ngaji, harus mutolaah, harus murojaah, harus nurut sama kiai, sama ustadz, sama santri, saling menghormati, kemudian harus mengikuti aturan-aturan pesantren. Itu sesuatu yang memang bagian di dalam perjuangan menuntut ilmu. Tetapi setelah Anda nanti jadi keluar dari pesantren ini, Anda berpindah dari talib, makamnya menjadi matlub, menjadi orang yang dicari. Di situ Anda akan mendapatkan izzah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Tidak ada makam setelah nubuwah, setelah kenabian, melebihi makam derajat ilmu, derajat para ulama. Adna darajat min darajatin nubuwah adalah darajatul ulama, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imamul Ghazali rahmatullahi alaih. Karena itu lihat ulama-ulama dulu itu, mereka itu kalau cari ilmu itu enggak tanggung-tanggung. Kalau kita ini yang akhir zaman ini, santri-santri sekarang enggak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang dulu. Mereka itu tidak ujuk-ujuk jadi orang alim, tapi mereka diawali dengan susah payah dulu. Murojaah, mutolaah, menghafalkan, memahami, itu bukan sesuatu yang mudah itu. Sampai diceritakan ada seorang alim besar, Al-Habib Muhammad bin Alawi Sahibul Amaim, dijuluki Sahibul Amaim. Amaim itu jamaknya imamah. Kenapa? Karena beliau itu kalau sudah murojaah, mutalaah malam hari itu istighraq dalam mutalaah, saking nikmatnya baca kitab nggak terasa. Dulu itu belum ada lampu listrik seperti sekarang.
masih lampu tempel yang pakai minyak itu tidak terasa semalam suntuk mutolaah imamahnya 13 terbakar. Jadi satu imamah terbakar, buang, ganti imamah lagi, mutolaah lagi, terbakar lagi imamahnya. Sampai 13 kali ganti imamah. Sehingga dijuluki Al-Habib Muhammad bin Alawi Sahibul Amaim. Juga diceritakan kalau Anda baca Maulid Simtud Durar, ayahanda Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi itu Muftil Haramain, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang menarik itu adalah sejarahnya beliau menjadi ulama itu dulu ternyata ketika masih masa mudanya itu beliau kurang sungguh-sungguh ngajinya. Nyantrinya itu kurang temenan. Sehingga tidak begitu alim. Suatu saat beliau ini masih ABG, masih remaja, kepingin menikah, teroaka abinea, maka meminang putri dari seorang yang bernama Al-Habib Muhammad bin Qutban. Dipinang putrinya Al-Habib Muhammad bin Qutban. Sedangkan bapaknya perempuan yang dipinang ini tahu Habib Muhammad ini keturunan orang besar tapi ngajinya kurang temenan. Nah, beliau mau ngasih motivasi dengan cara menolak lamarannya. Kata Al-Habib Muhammad bin Qutban, anak saya tidak akan saya nikahkan dengan orang yang bodoh, yang tidak berilmu. Wah, akhirnya lamaran pun ditolak. Ada istilahnya itu apa? Menang apa? Menang rupa kalah apa nih? Menang kalah rupa menang wirid. Kalah wirid mondok maneh. Jadi akhirnya beliau itu gara-gara lamarannya ditolak, mondok lagi, ngaji lagi, kesana kemari, setiap ada ulama datang belajar sampai khatam, sampai hatta sara min kibaril ulama. Sampai ini yang dulu menolak lamarannya ini duduk di halakoh beliau, jadi santrinya belajar ilmu nahwunya sama beliau. Jadi yang dulu nolak lamarannya ini ngaji sama beliau. Itu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahanda dari Sahibul Maulid. Itu orang-orang dulu itu luar biasa tafakuhnya fiddin itu. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, mata'anallahu bituli hayatih, salah seorang yang dijuluki Syafi'iyu hadzal zaman, yang hidup di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, itu menceritakan dulu itu ada seorang darwish. Nah, ini cerita mudah-mudahan jadi motivasi untuk para santri. Ada darwish. Darwish itu apa namanya? Orang, kalau sekarang orang gunung lah. Orang desa, orang pelosok, orang badui. Nah, ini darwish datang ke suatu daerah, dia mendengar di situ ada seorang raja punya putri yang sangat cantik. Darwish ini datang menghadap ke raja itu dengan pakaiannya yang compang-camping, wis potongane gak genap blas. Ganteng yo ndak, kulit yo ireng, mambu bisa wis.
lebus, ya. Bawa kantongan untuk makanan itu kemana-mana keliling. Datang-datang mau ngelamar anaknya raja. Ini rajanya begitu ada darwis badui mau ngelamar anaknya, langsung kaget geblak semaput. Begitu sadar katanya rajanya, kamu ini waras apa gimana? Masa model potongan kayak kamu kok mau ngelamar anak saya itu? Akhirnya orang ini bilang, saya kesini nih benar-benar sungguh-sungguh memang saya mau ngelamar anaknya sampean. Akhirnya rajanya ini mujamalah. Ya wis basa-basi gitulah. Supaya orang ini cepet wis ndang nyingkri gitu ya. Kata rajanya, itu kamu kan lagi bawa tempat untuk makan minum kamu. Iya, kenapa? Kalau kamu bisa memenuhi tempat itu dengan emas berlian, mutiara, baru kamu datang ke sini ngelamar anak saya. Anak saya pasti saya nikahkan sama kamu. Akhirnya Darwish ini keluar dari tempat raja. Dia mikir, tempatnya emas berlian itu ada di laut. Berarti saya kalau cari berlian mutiara harus ke laut. Jadi orang nyaman orang polos. Berangkat ke laut. Berangkat ke laut sampai di pinggir laut itu dia cari tempat untuk ngambil air laut. Jadi ceritanya ini banyu laut mau dikuras. Diambil sak batok gitu ya. Diambil lagi satu batok lagi terus gitu. Ada orang yang lewat tanya, "Woi, mau ngapain kamu itu? Ngambil-ngambil air?" Dia bilang, "Saya mau nguras air laut." Loh, ini air laut kok mau dikuras? Tidak mungkin. Mau apa kamu nguras air laut? Iya, nanti kalau airnya sudah habis, di dalamnya pasti ada mutiara berlian, saya tinggal ngambil. Jadi airnya saya kuras dulu. Wah, ini dianggap gila ini orang ini. Senewen, masa air laut mau dikuras? Tapi namanya orang memang punya kesungguhan, hatinya polos, dia sungguh-sungguh. Di tengah-tengah dia ngambil air laut itu, karena Allah Ta'ala mengetahui kesungguhan hatinya, Allah Ta'ala perintahkan malaikat. Malaikat, kamu turun ke bumi, ke laut, itu takut-takut itu, ikan-ikan yang ada di laut. Akhirnya malaikat ini turun ke bumi, itu ikan yang ada di laut dibisiki malaikat, akhirnya semuanya ikan itu bingung. Karena kebingungan kesana kemari, ikan yang paling besar, Kiaina Cuko, nah itu si paling raja, Apidato. Katanya kiainya ikan ini, wahai ikan-ikan yang ada di laut, ini di atas di daratan sedang ada orang gila mau nguras air laut. Dia lagi cari berlian mutiara di dalam. Kalau ini air laut sampai terkuras habis, kita mati semua, kita mau hidup di mana? Takbir, wah kata ikan-ikan itu. Akhirnya ini semua anak buahnya, kamu semua saya kasih tugas. Masing-masing ikan cari berlian, cari mutiara, semburkan ke daratan. Biar segera diambil sama orang itu. Makin banyak, makin cepat, makin baik. Biar orang ini segera nyingkeh. Takbir, Allah, gitu. Akhirnya ikan-ikan itu semua pada cari mutiara, cari berlian.
Begitu dapat disemburkan ke daratan, Nyaman karingala, diambil, masukkan ke kantongnya. Lama-lama penuh sampai tumpah-tumpah. Begitu sudah penuh, dia balik lagi ke istana raja itu sambil membawa intan berlian yang luar biasa. Rajanya kaget, semaput lagi. Dilihat ini kok asli. Ini bukan imitasi, asli. Akhirnya mau tidak mau karena sudah janji. Seorang darwish bisa menikah dengan putri raja karena kesungguhan. Nah ini. Jadi betul manjadda wajadda wajada. Orang kalau sungguh-sungguh pasti akan hasil. Jadi ini para hadirin. Yang harus ditiru ini kesungguhannya ini. Ya. Jaddanya itu yang harus ditiru. Orang kalau jadda maka pasti dia akan wajada. Kalau betul-betul walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jadi jangan surut semangat untuk terus thalabul ilmi. Gunakan kesempatan karena Anda semua yang ada di sini adalah taifah yang memang disiapkan secara khusus untuk tafaqquh fid din. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini, supaya nanti waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nanti ketika Anda pulang dari sini selesai tugas, pulang kembali ke desanya masing-masing, bisa menjalankan fungsi inzar kepada masyarakatnya dan kaumnya agar mereka menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya, jenengan ngaji di sini nyari ilmu, cocokkan sama tujuannya. Kata ba'dul ulama, ba'dus salaf mengatakan, man talabal ilma li nafsih fal qalilu yakfihi. Wa man talabal ilma lin nasi fahawaijun nasi katsiratun. Siapapun yang belajar ilmu, ngaji untuk kepentingan dirinya sendiri, ya Anda cukup yang sedikit sudah cukup. Cara fikih misalnya Fathul Qorib itu sudah cukup kalau untuk sampean sendiri itu. Nahwu alat cukup, belajar jurumiyah sudah cukup, tasrifan sudah cukup. Wong sampean ngaji untuk kepentingan diri sampean sendiri. Tapi kalau ngajinya sampean, mondoknya antum semua di sini untuk kepentingan supaya bisa bermanfaat kepada masyarakat, ketahuilah bahwa hajatnya masyarakat itu banyak. Kepentingannya masyarakat itu banyak. Mungkin nanti Anda akan ditanya soal najis, soal suci, Anda akan ditanya soal haid, nifas, Anda akan ditanya tentang hukum waris, faraid, Anda akan ditanya tentang fiqhus siyasah, apalagi mau pilpres. Mungkin orang datang minta fatwa. Ya, Anda akan ditanya tentang banyak hal oleh masyarakat. Lah itu kalau tidak punya ilmunya, gimana mau jawab? Mondok sudah bertahun-tahun, pulang, terus tidak bisa jawab problematika masyarakat. Maka Anda akan malu dan dipermalukan. Jadi ini tanamkan dalam diri Anda. Kalau Anda mencari ilmu untuk memberi solusi hukum kepada masyarakat, ketahuilah hawaijun nasi katsiratun, bahwa keperluan hajat masyarakat itu akan sangat banyak sekali. Maka itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga kita akan terus tabahhur
ta'ammuk dalam ilmu berbagai fan. Semua kita pelajari supaya kelak kita bisa menjawab problematika masyarakat kita. Maka para santri sekalian yang dirahmati Allah, di hari santri ini tentunya selain kesungguhan dalam mencari ilmu, ketahuilah bahwa futuh itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita punya rasa takzim yang sungguh-sungguh kepada guru-guru kita. Dulu itu orang-orang itu, para ulama itu takzimnya kepada gurunya luar biasa. Sampai anaknya Harun ar-Rasyid itu ada namanya Al-Amin wal Ma'mun. Al-Amin wal Ma'mun ini punya guru Al-Kisai. Itu kalau sudah gurunya, beliau ngaji kepada gurunya, itu dua anak ini bersaudara rebutan untuk menata sandalnya gurunya. Jadi nepakno sandalnya guru itu sampai berebut dua anak ini. Dan ini dulu Imam Malik bin Anas, Imamu Daril Hijrah ini, itu ketika Harun ar-Rasyid mendengar kabar tentang Imam Malik, itu beliau mengutus Al-Barmaki untuk datang kepada Imam Malik, bilang, katanya Harun ar-Rasyid waktu itu jadi seorang raja. Kata Harun ar-Rasyid, sampaikan kepada Imam Malik, saya minta dia datang ke istana saya untuk ngajari anak-anak saya membacakan kitab Al-Muwatta. Nah ini kan coba kira-kira kalau Anda pikirin, ada presiden, pejabat ngutus seseorang minta kiai datang ke rumahnya untuk ngajari anaknya, bagus apa enggak? Sahih apa tak sahih? Tapi apa jawaban Imam Malik kepada utusannya Harun ar-Rasyid Al-Barmaki? Katakan kepada Harun ar-Rasyid, al-ilmu yuzaru wala yazur, wal ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Kalau rajamu, presidenmu mau ngaji, suruh datang ke sini, jangan saya yang disuruh datang ke sana. Itu Imam Malik. Sampai oleh Harun ar-Rasyid, kitabnya pernah mau disponsori gratis. Ini Imam Malik gak pernah bikin proposal padahal. Tapi Harun ar-Rasyid yang kepengen, ini kitab sampean saya promosikan biar dibaca di seluruh penjuru dunia. Apa kata Imam Malik? Tidak, jangan. Orang lain mungkin punya madhab yang tidak sama dengan saya. Orang lain mungkin punya guru yang berbeda dengan saya. Mungkin punya kitab yang tidak sama dengan kitab saya. Beliau tidak berkenan. Kalau sekarang malah arbuan proposal. Pesantren kadang-kadang Masya Allah rebutan minta bantuan pemerintah. Ya, bikin ini mengandalkan bantuan pemerintah. Ulama-ulama dulu enggak mau. Dan ini orang-orang dulu yang model-model begini, ini yang berkah ilmunya ini. Makanya kalau doa pasti mustajab. Ya, pasti mustajab. Ini kalau sekarang Masya Allah malah rebutan jadi tim sukses, ya. Jadi tradisi ulama-ulama dulu ini yang alhamdulillah sampai sekarang kita lihat masih hidup di Sidogiri. Sidogiri satu-satunya pesantren yang tidak mau menerima bantuan pemerintah. Betul gitu. Ini terus dipertahankan supaya santrinya ilmunya tetap berkah. Bukan kita nganggap itu tidak baik. Bukan kita nganggap terus ngajak musuhan kepada pemerintah, enggak.
Bukan kita anggap semua uangnya pemerintah itu pasti jelek, tidak. Tapi ini tradisi keilmuan yang memang bersambung dari guru-guru kita yang harus kita pertahankan. Karena seseorang itu bagaimana mungkin akan bisa beramar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak mandiri. Kalau sudah pesantren dibantu sama kepala daerah, nanti kepala daerahnya melakukan kesalahan, kemungkaran, mau negur malu. Begitu Anda mengingatkan nahi mungkar, kata bupatinya, kata gubernurnya, kata presidennya, wong pondoknya aja saya bantu kok mentang-mentang mau negur saya. Wong madrasahnya aja ngajukan proposal ke saya, jadinya bisa terbangun ya karena uang saya, kok sekarang mau sok-sokan negur saya. Lah terus kalau dibegitukan gimana kita? Karena kita tidak mandiri. Anda lihat ulama Indonesia terakhir yang mendunia, Asy-Syaikh Yasin Al-Fadani, itu musnidud dunia. Itu beliau di rumahnya punya toko kelontong kecil-kecilan. Beliau kerja, beliau cari rezeki sendiri, beliau tidak mau bantuan pemerintah. Ini ulama-ulama dulu itu seperti itu. Karena rizkinya tertib sehingga mereka berani untuk menyuarakan kebenaran. La yakhafu laumata laim. Inilah yang perlu kita camkan, dan itu sesuai dengan takrif yang dibuat oleh guru kita Syekhina Ki Haji Hasani rahmatullah alaih, yang semoga kita mendapat keberkahannya. Ini hari santri sebenarnya hasanatun min ba'di hasanati Jokowi. Betul ya? Hasanatun min ba'di hasanati Jokowi. Jadi dulu yang orisinil, ya ini saya kasih tahu, tinggalan NU yang orisinil, tapi sekarang sayangnya tidak dihidupkan lagi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, muassis NU, itu dulu menetapkan tanggal 27 Rajab sebagai Yaumu Palestin. Anda bisa lihat sejarahnya. Ditetapkan sebagai Hari Palestina. Dan di situ Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta kepedulian umat Islam Nahdliyin, pengurus-pengurus NU, bahkan diajak urunan, kemudian itu dikirim untuk bantuan materi kepada umat Islam yang ada di Palestina. Kita terima hari santri karena bid'ah hasanah, tidak apa-apa. Masih bid'ah tapi kan hasanah, bid'ah yang bagus. Tapi kita berharap selain hari santri, tinggalan muassis Kiai Haji Hasyim Asy'ari 27 Rajab sebagai Yaumu Palestin dihidupkan kembali. Apalagi sekarang momentumnya kita lihat umat Islam dalam keadaan teraniaya, berperang dengan orang-orang Yahudi Israel. Kita doakan ya, kita kalaupun tidak bisa ikut perang, potongan ini tak bisa perang. Ya, kalau Anda ini wong krungu suaranya mercon sudah ngejit ya. Kalau bayi di Palestina itu lahir sudah dikudang sama roket sama rudal. Jadi dengar suaranya rudal itu sudah biasa. Maka kalau kita diam dan tidak peduli, jangan-jangan nanti perlu dipertanyakan keislaman kita. Malam yahtamma bi amril muslim falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, dia bukan termasuk bagian dari umat Islam itu. Jadi
Ingatlah bahwa di Palestina itu ada Al-Masjidil Aqsa yang merupakan tempat masjid yang menjadi finish perjalanan Isra-nya Nabi dan menjadi tempat start perjalanan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Maka di Al-Masjidil Aqsa itu yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala alladzi barakna haulahu. Kalau Anda lihat pesariannya Nabi Anbiya paling banyak ada di sekitar Al-Masjidil Aqsa. Dan tidak ada satupun Nabi kecuali pasti pernah nyeliwer di sekitar Al-Masjidil Aqsa. Maka wajib kita doakan Al-Masjidil Aqsa mudah-mudahan kembali ke tangan umat Islam di Palestina dalam keadaan azizan syamikhan, dan kita mudah-mudahan insya Allah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dikehendaki bisa sholat di Al-Masjidil Aqsa. Paling tidak melalui hari santri malam hari ini saya sampaikan ada himbauan dari pihak Sidogiri santri-santri ini untuk melaksanakan 5 waktu kunut nazilah. Doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah Ta'ala yufarrij anhum, dan Allah Ta'ala memberikan kepada mereka kemenangan nasran aziza melawan orang-orang Yahudi, a'da ad-din wa a'da al-muslimin. Allahumma dammirhum tadmira, Allahumma ahlikhum, Allahumma qallil adadahum, amin ya rabbal alamin. Kita doakan melalui kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat Islam khususnya yang ada di Palestina dan Gaza, serta Al-Masjidil Aqsa dikembalikan ke tangan umat Islam dalam keadaan jaya, amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Santri Nasional 2023. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.